Dalam waktu dekat, 8 orang gamer menerima pesan misterius yang mengundang mereka untuk berpartisipasi dalam permainan baru bernama The Call Up, yang menjanjikan hadiah $100.000. Mereka pergi ke lantai 25 sebuah gedung mewah di kota dan setelah semua orang tiba, suara robot memberitahu mereka untuk masuk ke tablet. Kemudian mereka diminta untuk menaruh semua pakaian dan barang pribadi mereka di loker dan mengenakan pakaian perekam gerak yang disediakan. Saat mereka berganti pakaian, Adam diejek karena dia terlalu besar untuk pakaian ketat seperti itu. Carl memperlihatkan bekas luka bakar yang mengerikan, dan Andre menjelaskan bahwa dia dulunya adalah seorang prajurit. Ketika semua orang sudah siap, mereka pindah ke ruangan dengan pemindai. Suara itu memberitahu mereka untuk melangkah ke pemindai dan menyebutkan nama pengguna mereka. Lalu mereka dapat mengambil peralatan baru mereka. Ini adalah pakaian perlengkapan canggih dengan helm VR yang menempel di tulang belakang mereka untuk perendaman penuh, yang menurut Adam hanya tersedia untuk kaum elit. Semua orang mengenakan perlengkapan mereka dengan cepat kecuali Zahid, seorang muslim Bosnia yang memilih julukan teroris, secara ironis tanpa mengetahui semua orang akan melihatnya pada pakaiannya. Dia tidak ingin bermain seperti ini dan mencoba pergi, tetapi pintunya terkunci dan tidak ada seorang pun yang datang ketika dia meminta bantuan. Pemain lain meyakinkannya bahwa itu bukan masalah besar, jadi Zahid setuju untuk bermain. Suara tersebut mengumumkan dimulainya modul pelatihan dan semua orang menutup helm mereka untuk memulai simulasi. Ruangan itu berubah menjadi dunia pasca-apokaliptik yang sangat realistis. Pakaian mereka diganti dengan seragam militer, dan tato mereka menghilang. Meski terasa nyata, tangan mereka langsung menembus objek dalam simulasi. Pada saat itu, Sersan muncul dan mulai memperlakukan mereka seperti prajurit baru. Mereka juga tidak bisa menyentuhnya dan mengangkat helm mereka mengonfirmasi bahwa dia tidak ada di ruangan itu. Dia hanya NPC yang sangat realistis. Kelompok itu mengikuti Sersan ke ruangan lain di mana mereka mengambil senjata mereka, yang dalam kehidupan nyata hanyalah alat peraga. Sersan meminta mereka untuk menguji senjata mereka pada sejumlah botol, dan para pemain terkesan dengan hentakan yang realistis. Setelah mereka berlatih sebentar, Sersan menembak 2 dari mereka, yang menyebabkan mereka kehilangan rompi. Karena ini hanya tutorial, mereka langsung mendapatkannya kembali karena Sersan menjelaskan bahwa terkena serangan sekali saja berarti kehilangan perlindungan dan membiarkan mereka terekspos. Jika mereka terluka setelah kehilangan rompi, mereka dapat menggunakan suntikan serum khusus tetapi mereka hanya mendapatkan 1 suntikan masing-masing. Bangunan ini telah dikuasai oleh teroris berbahaya. Jadi misi pertama kelompok ini adalah mengalahkan mereka dan turun ke lantai dasar hidup-hidup. Mereka yang berhasil akan mendapatkan hadiah uang tunai dalam kehidupan nyata. Setelah Sersan menghilang, Andre memutuskan untuk memimpin kelompok tersebut karena pengalamannya dan memberi mereka tips tentang cara untuk tetap tersembunyi. Mereka mengamati sekeliling ruangan hingga musuh muncul di koridor dan melepaskan tembakan. Sebagian besar kelompok bersembunyi tetapi Andre bergerak cepat dan membunuh orang itu. Saat suara itu mengumumkan bahwa mereka telah menyelesaikan level 25 dan semua poinnya adalah untuk Andre, mereka menyentuh tubuh itu dan mengonfirmasi bahwa itu juga seorang NPC. Saat mereka menaiki tangga, mereka menemukan ada mekanisme yang akan menyetrum mereka jika mereka mencoba pergi tanpa menyelesaikan level tersebut. Kelompok tersebut memasuki level 24 dan menemukan senjata yang lebih canggih. Jadi Andre mengajari mereka cara menggunakannya. Mereka bergerak ke ruang utama dan Marco membunuh musuh pertama yang muncul. Mendapatkan kepercayaan diri, sebagian besar pemain mulai berlarian dan menggunakan objek acak untuk berlindung sambil mengalahkan semua teroris. Ada membuang semua pelurunya tanpa melepaskan 1 tembakan pun. Jadi Andre memotong untuk menembak orang itu dan terkena tembakan balasan sehingga dia kehilangan rompi. Sementara itu Taylor mengalami serangan panik. Ternyata seorang temannya menerima undangan dan dia datang menggantikannya. Tetapi dia tidak tahan dengan realisme permainan tersebut. Shelley mencoba menghiburnya dan mengingatkannya bahwa ini hanyalah permainan. Tetapi ketika gilirannya menembak seseorang, dia juga tidak bisa melakukannya. Teroris yang mendekati gadis-gadis itu dibunuh oleh Carl, yang kemudian ditembak dan kehilangan rompinya juga. Carl mencoba untuk menyerah tetapi musuh menembaknya lagi. Jadi Shelley berlari keluar untuk membunuh orang itu. Baik Carl dan Shelley membuka helm mereka dan bahkan dalam kehidupan nyata, Carl dapat merasakan sakit yang tak tertahankan. Mereka kembali ke permainan dan Andre menyuntikkan Carl dengan serum untuk menyembuhkannya secara instan. Carl yang trauma membuka helmnya lagi untuk muntah di kehidupan nyata dan berkata ini bukan permainan. Setelah itu seluruh kelompok membuka helm mereka untuk beristirahat. Saat Adam menemukan senjata baru, Carl menjelaskan bahwa dia merasakan guncangan nyata dan berteori ini pasti acara TV realitas. Zahid panik dan mencoba melepaskan jasnya tetapi tidak bisa. Jadi Marco mengira itu ujian. Lalu Zahid menunjukkan ini bisa jadi sebuah eksperimen oleh militer dan Marco setuju, mengatakan bahwa Andre pasti orang dalam mereka. Terjadilah pertengkaran dan keadaan menjadi tegang. Jadi Andre pergi ke kamar mandi untuk menenangkan diri. Para pemain tidak menyadari permainan masih berlangsung dan teroris yang mereka bunuh dihidupkan kembali. Salah satu dari mereka memojokkan Andre di kamar mandi dan dia hanya bisa menutup helmnya sebelum dia ditembak jatuh. Dia ingin menyembuhkan dirinya sendiri, tetapi dia sudah menggunakan serum pada Carl. Yang lain mendengar suara-suara dan menutup helm mereka juga, hanya untuk membuat Edward langsung tertembak jatuh. Kelompok itu berlari untuk bersembunyi dan Taylor mencoba menaiki tangga. Tetapi levelnya belum selesai jadi dia terhalang. Tak lama kemudian para teroris mulai melepaskan tembakan dan tim tersebut mempertahankan diri sebaik mungkin. Edward menyembuhkan dirinya sendiri dengan serum sementara Andre menyeret tubuhnya yang berdarah melalui koridor. Ketika Adam melempar granat, dia membunuh semua musuh yang tersisa dan level akhirnya berakhir dengan Adam yang meraih skor tertinggi. Tanpa suara tembakan, tim akhirnya dapat mendengar Andre meminta bantuan. Pada saat itu, Andre membuka helmnya dan mendengar bunyi timer sebelum otaknya tersengat listrik, menyebabkan dia kejang selama beberapa menit. Saat yang lain menemukannya, Andre sudah mati. Shelley mencoba melakukan CPR tetapi tidak berhasil. Suara itu mengumumkan mereka dapat melanjutkan ke level berikutnya, tetapi kelompok tersebut tidak ingin bermain lagi. Mereka melihat ada darah di tanah dan menyadari helm itu membunuh Andre, jadi mereka mencoba melepaskannya, tapi tidak mungkin. Zahid panik dan mengambil alat pemadam kebakaran saat ia meminta bantuan untuk ujian. Carl mengajukan diri dan memukul Zahid dengan alat pemadam kebakaran beberapa kali, tetapi helmnya tetap tidak mau lepas.
Pada saat itu mereka dipanggil ke dalam permainan oleh Sersan, yang berjalan melewati Karl sebelum menendang Zahid beberapa kali untuk menghukumnya karena melanggar aturan. Karena Sersan memperingatkan mereka tentang hukuman karena tidak bermain, kelompok itu tidak punya pilihan selain terus bergerak. Mereka melewati beberapa level tanpa banyak kesulitan, meskipun di setiap lantai mereka harus belajar menggunakan senjata baru dan menghadapi mekanisme permainan baru. Di ruangan yang terjadi kebocoran gas, mereka tidak dapat menggunakan senjata api dan sebagai gantinya mereka harus menggunakan pisau untuk bertarung jarak dekat. Harus membunuh seseorang secara langsung membuat kecemasan Taylor semakin parah dan Shelly berjanji akan mengeluarkannya dari sana. Saat mereka terus turun, sebagian besar tim kehilangan rompi mereka. Selama baku tembak serius, Carl dan Adam tertembak, jadi Shelly dan Marco membantu mereka dengan serum mereka. Beberapa jam kemudian kelompok tersebut beristirahat dan menemukan bahwa hari sudah malam di dunia nyata. Bosan berada dalam permainan, mereka menggunakan berbagai objek untuk mulai memukul jendela dan Zahid berhasil memecahkan kaca menggunakan kereta. Pada saat itu Sersan itu muncul lagi dan mulai memukuli Zahid dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Zahid mencoba melarikan diri dengan menaiki tangga, tetapi Sersan menendangnya hingga terjatuh dan mengakibatkan Zahid patah kaki. Sebelum pergi, Sersan mengumumkan bahwa orang berikutnya yang mencoba melarikan diri akan dibunuh. Tim menyelamatkan Zahid dan menyadari bahwa luka itu ada di dunia nyata tetapi tidak ada dalam permainan, jadi mereka tidak dapat menggunakan serum tersebut. Suara komputer mengingatkan mereka bahwa mereka perlu pindah, jadi Zahid meminta mereka untuk menyembunyikannya dan pergi tanpa dia. Kelompok itu menurunkannya di belakang beberapa perabotan dan beberapa menit setelah mereka pergi, Zahid meninggal karena kehilangan darah. Pada level berikutnya, Marco berdebat dengan yang lain mengenai senjata baru dan gangguan tersebut memungkinkan musuh tersembunyi untuk menembaknya dari belakang. Saat tim membalas, Taylor berlari bersembunyi di bilik kamar mandi. Setelah banyak menembakkan granat, pertarungan berakhir lagi dan Shelly membantu Marco dengan serum. Tim menyadari Taylor hilang dan mulai mencarinya. Seorang teroris muncul di kamar mandi dan mulai memeriksa bilik satu persatu. Shelly mendengarnya jadi dia menerobos pintu dan menusuk pria itu terlebih dahulu. Level berakhir dan Edward mendapat skor tertinggi, menempatkannya di tempat pertama di papan. Saat istirahat, tim mendiskusikan kehidupan mereka dan menyadari bahwa mereka semua tidak memiliki keluarga, yang berarti mereka dipilih karena tidak ada yang akan mencari mereka. Dengan cara ini mereka bisa terbunuh dan perusahaan tidak akan mendapat konsekuensinya. Kelompok tersebut pindah ke tingkat berikutnya dan mendapati Sersan sedang memukuli seorang sandera. Dia menjelaskan ada bom di ruang bawah tanah yang akan meledakkan gedung dan membunuh mereka semua jika mereka tidak segera menghentikannya. Satu-satunya cara untuk melucuti senjatanya adalah dengan mendapatkan kode dari sandera. Karena orang itu terhubung dengan pemancar tegangan, Edward tidak ragu untuk mulai menyetrumnya tanpa ampun. Setelah memohon agar hidupnya tidak diampuni, teroris itu mengucapkan sepatah kata dan ada menuliskannya di komputer. Namun hal ini sebenarnya mengaktifkan bom dan hanya ada 30 menit untuk mengesampingkannya secara manual sebelum meledak. Saat Sersan pergi, Sandra menertawakan mereka dan Taylor membunuhnya. Marco yang marah menyalahkan Adam atas hal ini dan mencoba meninjunya tetapi tangannya terluka di helm. Jadi dia membukanya untuk meninju wajah aslinya. Ketika Taylor mencoba menghentikannya, dia juga terkena. Pada saat itu terdengar suara teriakan Sersan yang mengatakan dia menahan pintu lift agar tetap terbuka. Tim bergegas masuk ke dalam dan lift mulai turun, hanya untuk berhenti agak tiba-tiba. Pintunya tidak terbuka sepenuhnya, jadi Marco menarik untuk menciptakan ruang yang cukup bagi semua orang untuk keluar. Namun ketika Adam mencoba pergi, Marco menghalanginya sebagai hukuman dan mereka berdua akhirnya terjebak di dalam. Lift membawa mereka ke lantai 3 dan menutup setelah mereka keluar. Dua tersebut melihat helikopter yang jatuh di luar jendela sebelum mereka mulai maju melalui level tersebut. Marco memaksa Adam untuk pergi lebih dulu dan Adam berhasil membunuh seorang teroris, tetapi dia juga kehabisan amunisi. Hal ini tidak menghentikan Marco untuk mendorong Adam ke depan, menjadikannya sebagai perisai. Hal ini memungkinkan Marco untuk berlari dan bersembunyi sementara Adam tertembak, dan dalam beberapa detik dia mati. Dengan hanya tersisa 15 menit, Marco mengalami gangguan mental, tetapi dia tidak ragu untuk bergerak ketika suara mengumumkan level ini telah berakhir. Sementara itu di lantai 4, anggota tim lainnya menemukan beberapa senjata dan mulai mencari di area tersebut. Tiba-tiba seorang teroris melemparkan granat asap dan Carl harus mundur karena dia mengalami serangan panik. Shelly bergegas untuk memeriksanya dan Carl menjelaskan bahwa dia kehilangan pacarnya selama kebakaran yang memberinya bekas luka. Dia menyalahkan dirinya sendiri karena tidak menyelamatkannya dan sekarang asap menjadi pemicu baginya. Dengan beberapa patah kata, Shelly menenangkannya dan meyakinkannya untuk terus bergerak. Tim terus melewati berbagai level dan mencapai lantai 1 dengan hampir tanpa amunisi. Sementara yang lain terus memerangi teroris, Taylor mencari di area tersebut dan menemukan serum. Tiba-tiba Marco muncul di belakangnya dan meminta suntikan tetapi Taylor menolak, jadi Marco menembaknya sampai mati. Ketika Carl datang mencari Taylor, Marco berpura-pura diserang dan mengabaikannya. Carl menemukan mayat Taylor dan setelah ketakutan, dia melihat Taylor menulis nama pengguna Marco dengan darahnya. Carl yang marah membuka helmnya dan menyerang Marco dalam kehidupan nyata, mendaratkan beberapa tendangan sebelum mencoba mencekiknya. Namun Marco mendorong Carl ke dinding dan menjatuhkannya untuk memukulnya hingga mereka terpisah. Carl membalas dengan memukul Marco dengan alat pemadam kebakaran, namun Marco menendangnya. Ketika Marco bersiap untuk menembak Carl, Sersan muncul dan mulai memukulinya. Setelah beberapa pukulan, Sersan itu mencengkeram leher Marco dan mencekiknya hingga dia mati. Setelah menemukan mayat, 3 pemain yang tersisa mulai berjalan turun dengan hanya 7 menit tersisa. Ketika mereka mencapai ruang bawah tanah, suara itu mengatakan ini adalah tingkat terakhir. Ketiganya mengambil senjata baru dan mencari di lantai, membunuh teroris yang mereka temukan di sepanjang jalan. Setiap kali ada celah, mereka mencoba bergerak ke arah bom, tetapi musuh terus berdatangan. Carl melempar granat dan menyelesaikan pertarungan, jadi sekarang mereka bisa bergerak lebih cepat. Namun seorang teroris kejutan muncul di dalam sebuah mobil van dan dengan cepat menembak jatuh Carl sementara Shelly dan Edward berlari untuk bersembunyi. Ketika Carl mencari suntikan serumnya,
Shelley mendengar hanya ada 2 menit tersisa dan mencoba lari ke bom, tetapi malah tertembak jatuh juga. Carl tertembak lagi saat dia bergerak ke arahnya dan menyembuhkannya. Dia mengatakan padanya untuk menang sebelum mati di sisinya. Edward kemudian menggunakan bazooka untuk membunuh musuh terakhir dan berlari untuk menghentikan bom dengan waktu tersisa hanya 1 detik. Setelah itu Sersan muncul untuk memberi selamat kepada mereka atas kemenangan. Edward mulai mengulang pidato Sersan itu, mengungkapkan bahwa dialah orang dalam perusahaan itu selama ini. Simulasi berakhir dan sekelompok pria berpakaian hitam datang untuk menidurkan Shelley sebelum mereka mulai membersihkan gedung dan membuang mayat-mayat. Server permainan menghapus semua informasi pada pemain dan memulai urutan penghentian. Di pagi hari, Shelley bangun dengan pakaian normalnya dan mendapati Edward mengenakan setelan jas membantu kru mengurus semuanya. Dia memberinya tas berisi hadiah uang tunai dan ketika dia mengancam akan melapor ke polisi, dia menunjukkan tidak akan ada seorang pun yang mempercayainya. Ketika seorang pria mencoba membiusnya lagi, Shelley melawan dan malah menyuntiknya. Kemudian dia mencuri senjatanya dan menembak semua lampu di tempat parkir. Edward mengirim anak buahnya untuk mengejarnya. Tapi setelah semua pengalaman yang Shelley dapatkan dalam permainan, dia dengan mudah membunuh mereka semua. Ketika Shelley keluar, Edward memohon agar dia diselamatkan, tetapi Shelley juga membunuhnya tanpa ampun. Lalu dia meninggalkan gedung itu tanpa mengambil uangnya.